Perkenalkan, nama saya Fatia Agnesya Fitri, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Bawang. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatam bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara bitilawatil Qur'an wa hadi hayatana bi ayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman peserta lomba dai dimanapun kalian berada yang saya cintai, dan semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan tausiah dengan tema peran pemuda dalam memerangi krisis moral dan pembunuhan karakter. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Seperti yang sahabat-sahabat ketahui, moral dan karakter adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Moral dapat didefinisikan sebagai nasihat-nasihat, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup menjadi manusia yang lebih baik. Sedangkan karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh seorang individu. Dalam kenyataannya, moral dan karakter manusia pada masa ini perlu dibenahi untuk menghindari terjadinya krisis moral dan pembunuhan karakter. Krisis tersebut banyak menimpa para remaja yang seharusnya menjadi agent of change. Mengapa remaja? Karena pada fase ini mereka tengah sibuk mencari jati diri yang sesungguhnya. Sehingga pada pencarian tersebut perlu mendapat bimbingan untuk mengarahkan kepada gaya hidup yang lebih baik dan benar. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Krisis moral yang terjadi di kalangan remaja salah satunya adalah perkataan yang kotor. Hal tersebut dalam Islam sangat diharamkan karena dapat membelokkan kepribadian seseorang yang menjadi korban. Hal itu terkandung dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Adapun pembunuhan karakter menurut pandangan fikih adalah perbuatan yang haram, sebab hal tersebut tidak jauh dari perbuatan hizib, perbuatan ghibah, perbuatan namimah, serta membuka rahasia orang lain. Jika mulut diciptakan di depan, maka jangan bicara di belakang. Betul? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Lalu, bagaimana peran kita sebagai remaja dalam memerangi krisis moral dan pembunuhan karakter ini? Tentu, cara yang pertama adalah dengan menghindari pergaulan yang salah. Kita sebagai remaja wajib memilih pergaulan yang baik. Pergaulan tersebut sangat berpengaruh pada etika, pada moral, bahkan pada akhlak dari seseorang. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bahwa perumpamaan teman yang baik adalah seseorang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka ia akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan seseorang yang bergaul dengan pandai besi, maka ia akan mendapatkan percikan apinya. Hadis riwayat Bukhari. Sama halnya dengan bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan tertular kebaikannya. Oleh karena itu, agar moral remaja dapat terbentuk dan sesuai syariah Islam, maka harus mampu memilih pergaulan dan lingkungan yang sehat. Kemudian, cara selanjutnya dan yang paling utama adalah memberi motivasi kepada remaja untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah merupakan solusi paling terbaik. Dengan iman dan takwa kepada Allah, maka remaja akan terhindar dari hal-hal negatif dan akan terhindar dari segala penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dengan kita beriman, mengingat dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap gerak-gerik yang kita lakukan, maka kita akan lebih sadar dan mawas diri bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan ada konsekuensi dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sehingga dengan iman, akhlakul karimah seseorang akan terbentuk. Dan dengan akhlakul karimah, maka krisis moral dan pembunuhan karakter tidak akan terjadi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khuluqan ahsanukum imanal mu'minina akmal", yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Demikian uraian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Giling padi menjadi gabah, jerang padi di atas papan. Jangan suka berbuat gibah, mayat saudara bukan santapan. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Jika ada kebenaran, itu sepenuhnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, itu berasal dari saya sendiri.
Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.